Kesan-kesan menjadi ketua Serikat PT Usaha Indonesia. Banyak sih kesan-kesannya. Kesan yang mungkin kesan suka ataupun kesan duka, tapi saya nggak mau menyampaikan pesan duka lah. Khawatir nanti ada yang berduka lagi kan. Jadi ya sebagai ketua Yasunaga selama berjalan di tahun kedua ini banyak hal-hal yang saya dapatkan, tentunya hal positif ya. Di satu sisi ini adalah pengalaman pertama diamanahkan atau ditunjuk sebagai ketua serikat yang dimana memiliki anggota lebih dari 500 orang dan itu bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Bagaimana saya harus mengatur baik itu waktu ataupun pikiran yang harus saya tuangkan untuk kemanfaatan terhadap anggota-anggota di Serikat Yasunaga Indonesia. Ya tentunya kalau harapan sangat tinggi sekali sih. Artinya yang pertama mungkin harapannya adalah bagaimana organisasi ini bisa tetap berlanjut dan harus tetap eksis untuk di kemudian hari supaya organisasi ini bisa terus memberikan manfaat yang baik tentunya untuk karyawan-karyawan PT Yasunaga Indonesia dan juga tentu dalam proses organisasi berjalan di masa yang akan datang perlu yang namanya regenerasi. Ini yang saya harapkan dari teman-teman anggota maupun pengurus yang sekarang dapat bersinergi untuk tetap meneruskan dan selalu memunculkan kader-kader baru. Karena teringat pesan-pesan dari senior, di dalam organisasi tidak akan selamanya orang itu bertahan. Karena apa? Karena setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Itu harapannya. Wah, ini pertanyaan yang menarik nih ya. Yang pertama mungkin yang mau saya bahas adalah bukan tentang bagaimana saya mengatur waktu antara pekerjaan di organisasi dengan keluarga. Tapi yang pertama yang mau saya sampaikan adalah bagaimana mengatur pekerjaan di organisasi dan juga pekerjaan sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Tentunya kami di kepengurusan sangat menjunjung tinggi yang namanya nilai profesionalisme. Artinya yang pertama, waktu kita untuk bekerja itu tetap dijalankan sebaik mungkin. Ada kalanya kita juga mengerjakan tentang organisasi. Ini yang perlu juga kita pahami bersama, bahwa dalam berserikat tidak melulu harus berfokus pada serikat atau tidak. Pada dasarnya, kita sebagai karyawan yang ada di sebuah perusahaan tentu bekerja untuk perusahaan. Perkara itu tentang organisasi adalah pekerjaan sosial. Adanya serikat tentu diawali dengan adanya sebuah perusahaan. Itu yang namanya profesional. Nah, ketika kita berbicara antara membagi waktu pekerjaan organisasi dan juga dengan keluarga, ya tentu ini ada hal yang sedih juga sih. Terkadang memang untuk membagi waktu antara keluarga dan organisasi, karena saya sendiri jujur bukan cuma organisasi di Yasunaga saja, tetapi saya juga diamanahkan sebagai pengurus di DPC di Kabupaten Serang dan juga pengurus di nasional, baik itu di DPP maupun di konfederasi. Tentu banyak waktu-waktu yang harus saya relakan, yang seharusnya saya bersama keluarga tapi saya tinggalkan untuk keperluan organisasi. Dan alhamdulillah beruntungnya keluarga sangat mendukung dan alhamdulillah sampai di titik ini saya bisa menjadi seperti ini, bisa menjadi ketua seperti ini berkat dukungan dan support dari keluarga juga. Jadi memang harus bisa balance antara waktu di organisasi dan juga waktu untuk keluarga. Itu sih. Kalau bicara beban, tentunya memang nggak semua orang memiliki beban ya sebagai pemangku jabatan di sebuah organisasi, apalagi sebagai seorang ketua. Mungkin bagi pengurus yang lain mungkin bagi pengurus yang lain tidak seperti menjadi ketua. Ketua harus bisa memikirkan bagaimana kepentingan itu diarahkan untuk orang banyak, bukan kepentingan sebagian kelompok atau sebagian orang saja. Nah inilah yang menjadi kadang beban yang sangat berat menurut saya, bagaimana memunculkan sebuah ide
memunculkan sebuah gagasan atau sesuatu kebijakan apapun itu yang mana itu harus mengarah kepada kepentingan banyak orang, bukan kepentingan kelompok atau beberapa orang saja. Dan juga beban-beban yang lain ya mungkin yang dirasakan adalah beban pikiran, di mana kadang-kadang ini mah ya sekedar curhat aja lah. Ketika ada sesuatu masalah yang perlu kita selesaikan di perusahaan, ya jujur waktu istirahat itu sangat terganggu sekali. Yang harusnya saya bisa istirahat, tidur dengan lelap, ini masih terfikirkan beban-beban di organisasi dan kadang suka terganggu hal seperti itu. Tapi itulah nikmatnya menjadi seorang ketua. Gitulah, bebannya sih itu aja sih sebenarnya. Kalau untuk kesan menjadi pengurus serikat, kebetulan ini baru 1 tahun saya menjadi pengurus serikat. Kesannya bisa dibilang hal yang luar biasa, karena baru jadi pengurus tapi sering diajak berunding gitu dengan tim manajemen gitu. Ini hal yang luar biasa menurut saya, dan menjadi pengalaman juga buat saya. Ternyata negosiasi gitu kan tidak semudah yang saya pikirkan gitu. Wah, itu sangat luar biasa pertanyaannya. Yang pertama, saya sangat senang sekali untuk bisa memperjuangkan hak-hak karyawan, hak-hak anggota, terutama untuk masalah kesejahteraannya. Itu yang sangat luar biasa. Itu yang jadi kepuasan saya sebagai pengurus. Jadi saya semakin semangat apabila teman-teman semua anggota lebih mendukung pengurus saat ini. Banyak hal sih yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena menjadi seorang pengurus itu harus benar-benar dari hati gitu. Karena sama halnya seperti kita kerja sosial, pasti akan ada hal yang baik yang kita dapatkan dari hal itu. Kalau untuk harapannya sih ya mudah-mudahan nanti gitu kan. Ini kalau lihat dari kepengurusan yang saat ini kan posisinya kebanyakan yang anak-anak muda lah. Maksudnya nanti mudah-mudahan anak-anak muda itu yang bakalnya tampil gitu kan. Karena ya pengurusan yang lama juga udah banyak yang keluar karena memang ada kepentingan yang lain lah, menduduki jabatan tertentu. Mudah-mudahannya nanti generasi yang baru justru lebih mantap lagi lah untuk berorganisasi. Harapan itu udah pasti harus ada. Harapan untuk organisasi ini, untuk generasi-generasi Gen Z, itu minta tolong bergabung, tetap terus semangat untuk belajarnya, jangan takut-takut, karena kita emang udah dilindungi oleh undang-undang. Itu tolong teman-teman semua, teman-teman Gen Z, lebih semangat lagi. Bukan hanya untuk sekedar hura-hura pesta, tapi pada saat memperjuangkan teman-teman pada saat ada lagi berkasus, ataupun hak-haknya yang tidak terpenuhi oleh perusahaan, seperti itu. Saya itu termasuk organisasi atau pengurus baru dalam suatu organisasi. Organisasi itu harus tetap eksis dengan cara bagaimana? Harus mampu memperjuangkan hak-hak anggotanya. Jadi organisasi itu bukan hanya sekedar ada saja, tapi harus bisa mampu memperjuangkan hak-hak daripada anggotanya. Gitu menurut saya. Kalau untuk pengalaman yang sangat sedih, ya mungkin banyak lah ya. Contoh, biasanya kita Sabtu atau hari Minggu itu kita libur di rumah gitu kan. Kita ini meluangkan waktu gitu kan untuk kepentingan karyawan gitu kan, khususnya anggota gitu kan. Memikirkan bagaimana kesejahteraan karyawan seperti apa, untuk perusahaan juga seperti apa gitu kan. Kita sama-sama tidak memberatkan satu sisi, intinya sama-sama menang lah. Entah baik dari perusahaan maupun dari anggota maupun kepengurusan. Ini sangat luar biasa nih pertanyaannya. Untuk membagi waktu emang sedikit sulit, tapi kita harus bisa melihat yang mana seperti emergensinya, apakah keluarga, apakah organisasi. Apabila terkait ada kasus tentang organisasi, mungkin saya bisa sedikit menyampingkan urusan keluarga. Tetapi
Kalau emang urusan keluarga hanya bisa dihandle oleh teman-teman pengurus yang lain, dan keluarga ada emergensi, mungkin saya sedikit ke keluarga. Jadi jangan takutlah ya teman-teman yang lain, pengurus yang baru, ya, kita bisa fleksibel. Tapi intinya kita harus bisa kasus seperti apa, problemnya seperti apa, kita bisa melihat di situ. Dan kita juga akan percaya pengurus yang lain terkait permasalahan yang ada di PT Sunaga Indonesia terkait mengenai hak-hak dan kesejahteraan teman-teman semua. Dilema sebenarnya kalau berbicara kayak gitu. Kenapa? Kita dituntut sebagai pengurus. Ada tanggung jawab untuk pekerjaan, juga keluarga. Tapi sebenarnya organisasi itu sudah terjadwal event-eventnya. Bagaimana kita harus bisa membagi porsinya antara pekerjaan, organisasi, dan keluarga. Tetapi harus bisa kita melihat urgensinya seperti apa. Itu ya.